Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Cahyono SST MPD. Saya adalah dosen Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Berikut adalah video pembelajaran serta penjelasan tentang materi pembelajaran yang merupakan menjadi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Izinkan saya menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pemrograman lanjut dengan kode PTE 619335. Jumlah SKS adalah 2 SKS yang diampu oleh mahasiswa semester 5 yang mengambil konsentrasi otomasi industri. Mata kuliah ini pelaksanaannya selama 2 kali 50 menit secara offline ataupun online. Offline dilakukan di dalam kelas, sementara online bisa dilakukan melalui Zoom atau Gmeet. Untuk deskripsi mata kuliah ini sendiri, mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan tentang pengertian fungsi aplikasi salah satu bahasa pemrograman komputer, terutama bahasa pemrograman komputer visual, yaitu program Borland DLP 7.0, yang mana untuk pemanfaatannya digunakan salah satunya untuk yang berhubungan dengan teknik elektro. Sehingga diharapkan mahasiswa mampu membuat sebuah program komputer menggunakan Borland DLP 7.0 untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dalam bidang teknik elektro. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis teori mengenai pengertian fungsi aplikasi pemrograman lanjut dalam teknik elektro. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis pemanfaatan program DLP 7.0 berhubungan dengan teknik elektro. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendesain dan menganalisis sebuah media pembelajaran dan aplikasi sistem pakar menggunakan program Borland DLP 7.0. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun suatu karya ilmiah dengan prosedur ilmiah berdasarkan analisis data di lapangan. Untuk strategi perkuliahannya itu menggunakan metode pembelajaran project based learning, di mana mahasiswa akan diberikan tugas mini proyek, yang dimana nanti di pertengahan semester ada proyek setengah semester dan di akhir semester adalah proyek akhir semester. Untuk materi pokok mata kuliah ini adalah yang pertama itu adalah pengenalan program Borland DLP 7.0 serta sejarahnya. Yang kedua, pengenalan tentang form dan komponen yang terdapat pada DLP 7.0. Yang ketiga, pengenalan aplikasi sistem pakar. Yang keempat, pengenalan media pembelajaran berbasis Borland DLP 7.0. Untuk tugas-tugas pada mata kuliah ini ada beberapa tugas. Yang pertama yaitu ada kuis dan resum, di mana mahasiswa diminta menjawab beberapa kuis yang diberikan yang terdapat pada modul dan juga merangkum beberapa materi yang diberikan. Selain kuis dan resum, terdapat juga tugas tengah semester, yaitu membuat sebuah media pembelajaran berbasiskan Delphi, dan tugas akhir semester membuat sebuah sistem pakar berbasis Delphi 7.0. Untuk kriteria penilaian sendiri, itu ada penilaian untuk partisipasi, tugas resum, tugas latihan, dan tugas proyek. Untuk kehadiran sendiri juga dinilai, di mana kehadiran minimal itu ketidakhadiran minimal itu adalah 20%, di mana ketika kehadirannya di bawah 20%, mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir semester. Untuk materi video pembelajaran kali ini adalah tentang untuk materi pertemuan keempat kali ini adalah pengenalan tentang tipe data dan objek pada Delphi. Berikut adalah video pembelajaran kali ini. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Baik, Alhamdulillah, Kak. baik, Pak. Baik, Kak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan seperti biasa, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Oke, baik. Sebelum melakukan perkuliahan hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Iza. Oke, untuk hari ini sudah tahu materinya apa yang akan dipelajari? Pemrograman lanjutan, Pak. Oke, oke, untuk kemarin kita sudah belajar apa?
Ada yang tahu mungkin dari kalian? Izal mungkin? Kemarin itu kita membahas tentang penggunaan form atau pembuatan form dan juga apa aja sih komponen yang digunakan pada program DLP 7.0 ini. Oke, kemarin kita belajar tentang penggunaan form dan komponen pada Delphi serta aplikasinya lebih ke pembuatan nama ya Zal dan yang lain ya, pembuatan nama biodata nama di Delphi ya. Oke, untuk hari ini kira-kira ada yang tahu apa yang akan kita pelajari? Materi yang akan kita pelajari hari ini? Oke, Izal mungkin? Mungkin untuk hari ini itu kita akan mempelajari itu bagaimana nanti kita itu menggunakan tipe-tipe data atau apa namanya kayak objek yang ada di DLP di 7.0. Terus nanti mahasiswa itu tujuannya apa ya? Kayak mengetahui lah apa aja uh, yang bakal digunain tipe-tipe data yang digunakan dalam pemrograman lanjut ini. Oke, oke benar Izal, kita akan mempelajari tentang itu. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini, di mana mahasiswa secara mandiri akan dibimbing oleh dosen pengampu untuk mempelajari tentang tipe data dan objek pada Delphi 7.0 secara logis dan kritis serta sistematis terhadap tugas yang ada pada modul. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari pertama itu adalah deklarasi. Nah, dalam setiap penulisan bahasa pemrograman, deklarasi digunakan sebagai identifier atau tanda pengenal. Pastinya udah pada tahu ya tanda pengenal di kita semua. Salah satunya KTP sebagai tanda pengenal penduduk, terus ada KTM bagi mahasiswa. Nah, identifier pada Delphi ini mewakili nilai dari suatu objek. Identifier yang pada Delphi ini salah satunya adalah konstanta, variabel, tipe, fungsi, dan prosedur. Oke, selanjutnya untuk konstanta itu sendiri. Konstanta itu adalah tanda pengenal pada Delphi yang memiliki nilai yang sudah tetap. Nah, untuk dalam Delphi itu sendiri dituliskan dengan bentuk const, diikuti oleh kumpulan identifier yang diberikan sebuah nilai. Contohnya, prosedur di form E tertulis change sender di objek const nil 1 30.000. Nah, nanti akan tampil di bagian Delphi ketika ini di run akan menampilkan nilai 30.000 di bagian formnya. Dan yang selanjutnya itu adalah deklarasi variabel. Deklarasi variabel itu adalah tanda pengenal pada Delphi yang memiliki nilai di mana nilai tersebut akan berubah selama proses berjalan. Definisi variabel diawali dengan kata baku yaitu var diikuti kumpulan identifier yang diikuti oleh tipe data yang dibutuhkan. Ini adalah contohnya prosedur di form button satu klik sender di objek var abc integer begin a string to integer b string to integer c a plus b edit 3 text integer to string n. Jadi untuk program ini ketika di run dia akan menampilkan teks a b dan c adalah a ditambah b seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah tipe data. Secara sederhana, tipe data dapat didefinisikan sebagai tempat penentuan pemberian nilai terhadap suatu variabel sesuai atau tidak dengan nilai yang diberikan oleh user. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tipe data, yaitu yang pertama penggunaan memori. Dalam hal ini gunakan tipe data yang memiliki memori yang lebih kecil, dan untuk ketelitian perhitungan gunakan tipe data yang memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Untuk tipe data numerik integer, itu adalah tipe data integer yang memiliki data bilangan bulat atau bilangan yang tidak memiliki angka desimal atau tidak ada koma. Bentuk umumnya adalah var nil integer, begin nil 5000. Jadi ini ketika di run akan menampilkan nilai 5000. Seperti itu. Lalu yang kedua, tipe data real, yaitu tipe data numerik real digunakan untuk bilangan desimal. Bentuk umumnya adalah var nil titik 2 real, begin nil 20,5. Jadi ketika akan di run akan menampilkan angka nilai dari 20,5. Nah, yang ketiga itu adalah tipe data string. Tipe data string ini beda dengan tipe data yang sebelumnya. Tipe data string ini digunakan untuk menyatakan sederetan karakter, yaitu misalnya nama, alamat, kota, dan lain. Yaitu untuk string itu adalah karakter A, B, C, D, E, dan seterusnya. Untuk penulisannya bentuknya adalah var, nama, titik dua string, begin, nama Anthony. Ini akan menampilkan data Anthony ketika di run di Delphi. Lalu ada yang keempat tipe data char, yaitu
tipe data yang hampir sama dengan tipe data string, tetapi dari segi kapasitas memorinya, tipe data char itu lebih sedikit karena hanya mengenal satu karakter. Misal penulisan var huruf char, Beijing huruf A. Jadi hanya akan menampilkan huruf A saja ketika di run. Dan yang selanjutnya tipe data array, yaitu suatu variabel yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang sejenis, bentuk umumnya var hari titik dua array 1.7 of string Beijing hari Senin. Ini akan menampilkan data hari dari Senin hingga 7 hari ke depan ketika di run. Lalu ada tipe data record, yaitu digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang mungkin memiliki tipe data yang berbeda tapi saling berhubungan. Elemen dalam array memiliki tipe yang sama, tapi elemen pada record memiliki tipe yang berbeda-beda. Sebagai contoh, tipe R barang record kode string, nama string 20, harga integer, var barang, R barang, Beijing barang, R code, TV 0.1. Jadi bedanya dengan tipe data yang sebelumnya, untuk array itu elemennya sejenis, yaitu bentuknya karakter karakter semua. Ketika untuk record itu karakternya bukan sejenis, bisa bentuk karakter, bisa pula digabung dengan dalam bentuk angka seperti itu. Misalnya itu akan menampilkan TV 01. Itu kan TV-nya adalah karakter, 01-nya adalah number seperti itu. Oke, selanjutnya dasar umum merancang program aplikasi berbasis visual. Yang pertama, yaitu kita harus merancang tampilan program user interface yang meliputi font dan toolbox. Dan di dalam Delphi itu sendiri ada desain properties. Desain properties ini adalah menu yang digunakan untuk merubah tampilan ikon pada toolbox agar sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Dan ada jendela kode editor yang digunakan sebagai media komunikasi antar objek pada font sistem yang ada. Ini adalah beberapa komponen label, edit, dan button yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini. Nah, itu adalah gambarnya. Yang A itu adalah label, itu untuk menampilkan teks. Yang kedua itu adalah edit, yaitu untuk menampilkan dan input data. Dan yang terakhir itu adalah button, digunakan untuk melakukan eksekusi untuk suatu proses. Nah, untuk operator sendiri, operator pada Delphi ada beberapa. Yang pertama itu adalah operator penugasan, yang digunakan untuk melakukan suatu proses atau suatu nilai dan memberikan nilai baru pada suatu variabel. Lambang operator penugasan itu adalah titik dua sama dengan. Untuk umum penulisannya misal var titik dua sama dengan perintah. Contoh A titik dua sama dengan B. Label satu caption titik dua sama dengan Irnawan. C titik dua sama dengan A plus B. Lalu ada operator aritmatika. Nah, operator aritmatika tentunya berfungsi untuk melakukan suatu proses aritmatika yang meliputi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan maupun pembagian terhadap suatu nilai variabel yang tersimpan dalam suatu objek dengan memberikan nilai baru. Simbolnya itu dapat dilihat pada tabel. Plus itu penjumlahan, minus itu pengurangan, bintang itu perkalian, bagi itu pembagian, div itu pembagian integer, dan mod itu adalah perhitungan sisa pembagian. Lalu yang ketiga operator string, yaitu digunakan untuk menambahkan dua tag atau lebih, itu dengan menggunakan plus simbolnya. Bentuk umumnya A titik 2 sama dengan teks 1 ditambah teks 2. Contoh, A titik 2 sama dengan aku, B titik 2 sama dengan bisa, C titik 2 sama dengan A plus B. Maka ketika di run, hasil C adalah aku bisa yang tertampil di Delphi. Seperti itu. Nah, di sini ada sebuah latihan yaitu membuat aplikasi perhitungan sederhana. Ini adalah uh, sebuah program untuk aritmatika yaitu penambahan, perkalian, pembagian serta pengurangan. Ini bisa kalian buka di Delphi-nya, kalian coba buka program Delphi-nya. Dan untuk codingnya itu ada di modul. Silakan dibuka di bagian modulnya. Ini adalah label apa itu properties dari label 1 hingga label 8 yang kita gunakan termasuk edit 1 hingga edit 6. Nama dan captionnya tolong disamakan dan untuk codingnya itu ada pada modul. Silahkan dicoba selama 3 menit, lalu nanti silahkan dipresentasikan. Oke, ada yang sudah nyoba di sini? Elisa mungkin? Udah nyoba Elisa? Sudah, Pak. Oke, silakan Elisa, coba ditampilkan seperti apa. Sebentar, Pak. Oke.
Oke, ini yang kamu buat ya, Elisa. Coba kita run. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Oke, Bentar ya, Pak. oke. Yang lain sudah coba juga? Adit, Elsa? Sedang dicoba, Pak. Oke, oke. Gimana, Elisa? Ada kendala? Oke, Pak, oke, kita coba. kita coba. Berapa ya? Ini kita tambah hasilnya 80, kita kurang hasilnya 0, kita kali 1.600, kita bagi hasilnya 1. Oke, Kalau mau oke. dihapus, kita tinggal pencet close, Pak. Oke. Untuk codingnya sudah boleh diperlihatkan, Elisa? Bentar, Pak. Oke. Ini, Oke, Pak, untuk codingannya. ya, oke. Oke, udah benar ya. Oke, sudah benar. Oke, di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dari yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Dit. Apakah variabel di Delphi 7 ini bisa menggunakan nama yang sama dengan kata kuncinya? Oke. Oke, di sini mungkin ada yang mau mencoba menjawab. Silakan, siapa yang mau mencoba menjawab? Mungkin sedikit ngejawab dikit ya Pak ya Oke, dari Dit. pertanyaan yang diajukan oleh Adit gitu. Nah, sebenarnya variabel ini di sini nih bersifat kayak sama kayak kata kuncinya. Jadi penggunaan variabel di sini itu tuh dia sama kayak buat bigain, buat var, terus buat and terus yang lain-lain. Nah, terus kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya kita samakan gitu nama variabel dengan kata kuncinya, itu tuh tidak boleh sebenarnya. Mungkin nanti lebih lanjut kalau misalnya ditambahin sama Pak Bagus, mungkin lebih detailnya dijelaskan gitu. Oke, oke, terima kasih Ijal. Untuk penjelasan Ijal ini sudah tepat. Jadi untuk variabel di Delphi 7 itu tidak boleh menggunakan nama yang sama dengan kata kuncinya. Karena ketika nama itu sama, maka akan menyebabkan error ketika di run. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Saya Pak izin bertanya. Oke, silahkan Elsa. Izin bertanya ya Pak. Ya, Jika variabel yang digunakan tanpa dideklarasi terlebih dahulu itu apa yang akan terjadi Pak? oke, terima kasih Elsa pertanyaannya. Oke, di sini ada yang mau mencoba menjawab mungkin dari yang lain?
Oke, belum ada ya. Oke, saya coba jawab ya. Ketika variabel itu digunakan tanpa dideklarasikan terlebih dahulu, maka ketika itu program di run, maka akan error. Kenapa? Karena pada DLP itu sendiri, penulisan variabel itu sangat diperlukan. Oke, bagaimana Elsa? Sudah cukup? Cukup, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, yang lain kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari Ijal cukup, Pak. Oke, oke, yang lain cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Pak dari saya Cukup, Pak. Pak. Oke, oke, jika dirasa cukup, kita lanjut ke tugas ya. Kita ada proyek. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, sudah tampil ya PPT saya. Oke, ini adalah tugas kalian, yaitu membuat suatu aplikasi program pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu ada nama barang, harga barang, dan jumlah, yaitu input bagi user untuk data nama barang, harga barang, serta jumlah yang dibeli. Lalu bayar, tombol bayar digunakan untuk menampilkan perkalian dari jumlah yang dibeli dengan harga barang. Ketika diklik tombol hitung, maka akan menampilkan hasil kali dari jumlah dengan harganya. Lalu untuk menutup form tinggal mengklik tombol exit. Jadi akan di dalam form itu ada tombol exit dan tombol hitung. Di mana ketika tombol exit diklik akan menampilkan pesan untuk user apakah dia mau keluar atau tidak dari program tersebut. Nah, untuk program ini dikumpulkan di minggu depan. Kalian membuat program ini serta lakukan analisa program kalian. Dikumpulkan di hari Selasa dalam bentuk laporan dan aplikasi. Dalam laporan terdapat ada halaman cover, layout program dan source code, serta hasil analisa. Untuk rubrik penilaiannya adalah sebagai berikut. Untuk penilaiannya, kita nilai dari originalitas desain, yaitu keaslian dari desainnya. Kompleksitas desain, semakin kompleks itu akan semakin baik. Juga dilihat dari desain softwarenya, dan yang keempat itu dari aplikasi itu berjalan atau enggak. Ketika di aplikasi berjalan dengan normal, maka itu akan menghasilkan nilai yang lebih bagus. Lalu dilihat juga dari tata tulis laporan, isi laporan, serta originalitas laporan. Jadi nanti akan kita cek turnitinnya dari tugas kalian. Oke, kira-kira di sini ada yang mau ditanyakan untuk Cukup, Pak. tugasnya? Yang lain? Cukup Pak. Oke, Cukup, Pak. oke. Jika dirasa cukup, kuliah bisa kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, saya izin keluar ya.